Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami yang tentunya dalam program pemirsa bertanya dan kiai atau ustadz menjawab. Kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang sangat bagus. Dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pertama ada terkait masalah kedudukan imam di hadapan makmum dalam sholat jamaah. Terkait masalah kedudukan imam bagi makmum dalam sholat berjamaah, mari kita simak sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Ju'ilal imamu liyuktamma bihi fa idza kabbara fakabbiru fa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah qalu rabbana walakal hamdu fa idza sajjada fasjudu wa idza sholliya jalisan fajallisu. Yang artinya diangkatnya seorang imam dalam sebuah sholat jamaah adalah menjadi pemimpin yang harus diikuti gerak-geriknya. Apabila imam takbir, maka makmum wajib hukumnya untuk ikut takbir. Apabila imam ruku', maka wajib hukumnya makmum untuk ikut ruku'. Dan apabila seorang imam iktidal membaca Sami Allah liman hamidah, maka wajib hukumnya bagi makmum untuk membaca Rabbana walakal hamdu. Dan apabila seorang imam melakukan sholat dalam keadaan berdiri, maka berdiri. Tetapi jika imam melakukan sholat dengan duduk, maka makmum pun harus duduk. Dalam hal ini yang perlu kita jelaskan, banyak fenomena di luar sana. Ada seseorang yang sebetulnya tidak paham terkait masalah sholat jamaah, sehingga tidak tahu harus bagaimana mereka berjamaah dan imam. Ada yang imamnya sudah selesai ruku', dia masih berdiri. Ada bahkan imamnya sudah salam, mereka masih lanjut dengan membaca iftitah atau membaca doa yang lain sampai selesai. Padahal tidak seperti itu kaitannya dengan hadis tadi. Maka cukuplah dengan mengikuti gerak-gerik imam dan jangan pernah menyelisihi gerakan imam. Ini yang pertama. Jadi keterangan ini saya yakin cukup jelas bahwa imam itu untuk diikuti gerak-geriknya. Seperti contoh saja, imam membaca surat dan makmum membaca Fatihah. Jika seandainya makmum belum tuntas baca Fatihahnya dan imam kok ruku', maka makmum pun langsung ruku' meskipun Fatihahnya tidak selesai. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua yang dilontarkan oleh teman kita kepada kami, sejauh apa pentingnya sholat berjamaah? Kembali ayo kita bersama-sama melihat sabda Rasulullah Muhammad SAW. Di sana dikatakan, sholatul jama'ati tafdulu min sholatil fadhi bi sab'i wa isrina darajah. Kenapa sholat jamaah itu penting? Ternyata yang pertama, karena dengan sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak, 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Ini yang pertama. Dan yang kedua, apa pentingnya berjamaah? Jamaah yang apabila dilakukan di sebuah musola atau masjid, itu bisa berfungsi memakmurkan masjid. Masjid itu kalau tidak ada makmumnya, nggak ada jamaah, berarti masjid itu terasa sepi sekali. Maka dengan membiasakan sholat berjamaah di masjid itu berarti makmum dan imam
telah ikut serta memakmurkan masjid kita. Tidak hanya itu, pentingnya sholat jamaah adalah bahwa dengan berjamaah ini bisa membangkitkan rasa ukhuwah Islamiyah di antara sesama. Seperti kita lihat bahwa kita umat Islam yang notabene manut NU, maka sehabis sholat salam, kemudian kita satu dengan yang lain atau makmum dengan imam bersalaman, atau bahkan setelah berdoa imam dan makmum atau makmum dengan makmum yang lain duduk sebentar untuk saling bertanya tentang kabar. Maka begitulah pentingnya sholat berjamaah, sehingga dengan sholat berjamaah itu selain dapat pahala yang banyak, dan yang kedua selain mampu memakmurkan masjid, dan yang ketiga adalah dalam rangka untuk menumbuhkan dan mengembangkan ukhuwah Islamiyah. Demikianlah kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain juga ada. Salah satunya adalah barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya oleh Allah dan ingin dipanjangkan umur Allah, maka fal yasil rohimah. Bahwa setelah jamaah kemudian kita saling bersalaman, tanya kabar, atau mungkin memberikan informasi ada tetangga kita yang sakit, kemudian jamaah beriktikad baik untuk menjenguk. Inilah pentingnya sholat berjamaah. Dengan kumpul-kumpul di masjid melalui sholat jamaah, insya Allah ukhuwah Islamiyah sesama muslim ini betul-betul akan terjalin dengan kuat, dan dengan begitu Allah akan panjangkan usia kita dan Allah juga akan luaskan rezeki kita. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.